Langit mulai kelam, rintik hujan perlahan turun membasahi tanah. Suara guntur sesekali menyahut, meramaikan badai tengah malam. Aku menenggelamkan diri di balik serimut, meringkuk lebih dalam. Bantal di sebelahku telah lama tak berpenghuni. Hanya 1 atau 3 kali dalam sebulan pemiliknya datang. Sedangkan aku tetap pada keputusanku untuk lepas dari pemilik bantal itu. Namun juga bertahan untuk tetap terlihat tidak baik-baik saja bersamanya. Mana ada wanita yang kecewa pada pasangannya, lantas bisa tersenyum tulus pada pasangannya. Andaikan ada, itu bukan aku. Hatiku tak semulia itu. Aku hanya wanita biasa dengan hati yang biasa. Saat dia datang, aku tetap melakukan tugasku sebagai seorang istri, tetap memperlakukan dia dengan baik. Tapi tak ada rasa di dalamnya. Entah sudah hilang kemana hatiku. Semua yang kulakukan belakangan ini terasa hambar, kosong. Aku masih setia dengan kesakitan, luka, dan air mata. Perawatan bersama Laras 5 bulan lalu sepertinya sia-sia, sebab sumber dari aura kecantikan itu sendiri sudah tak ada lagi. Aku menunggu Ardi luruh dengan keegoisannya untuk tetap mempertahankanku. Aku tak pernah bertemu Saga maupun Bara, apalagi Saila, menutup rapat-rapat celah hatiku. Hujan semakin deras, semburat kilat memantul bak paparazi yang memergoki kekalahanku. Ku hapus air mata yang tak henti luruh setiap malam. Memeluk tubuhku sendiri yang semakin kurus, aku kembali memejamkan mata, berusaha untuk terlelap. Kenapa kamu semakin kurus? Ardi mengusap pipiku yang basah, tapi aku enggan menjawab. Kenapa kamu ingin sekali berpisah dariku, Riz? Kamu tak mencintaiku lagi. Cercanya saat itu, aku menggeleng. Lalu kenapa kamu tetap ingin lepas dariku? Lirihnya sambil memejamkan kedua mata. Sebelah tangannya menyelusup di bawah punggung, memelukku. Aku tidak mau sakit lagi. Desisku yang masih betah dengan aksi diam tak bergerak. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Tubuhku memang masih miliknya, tapi tidak dengan hatiku. Aku terbangun dengan wajah yang sangat berantakan. Mimpi itu tiba-tiba datang, membuat semua usahaku untuk menenangkan diri gagal. Mengusap wajah sebentar sebelum memilih turun untuk mengambil segelas air. Langkahku terhenti ketika melihat bayangan seseorang duduk membelakangiku dalam kegelapan. Kamu terbangun. Ada apa? Aku berusaha mengabaikannya,
berjalan menuju kulkas dan mengambil segelas air putih. Membiarkan aliran air dingin membasahi tenggorokanku, lalu kembali menuju kamar. Bisa kita bicara sebentar, Riz? Ardi mencekal sebelah tanganku. Wajahnya memelas, ada semburat luka di matanya. Batinku terusik, ingin aku memeluknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi egoku semakin erat menggenggam hatiku agar tak pecah lagi. Aku duduk di hadapan Ardi setelah mengangguk dan dia melepas genggamannya. Kami saling memecah malam dengan beradu mata, menggapai kedalamannya, namun yang kutemukan hanyalah keputusasaan. Apa kabar? Kabar buruk, batinku. Aku mengembuskan napas, sedikit kusar dengan sikap Ardi yang masih ingin berbasa-basi denganku. Aku memilih diam, tak menjawab. Ardi masih setia dengan sikap tenangnya, membuatku sedikit bingung dengan apa yang akan dia rencanakan. Apa kamu baik-baik saja? Aku sedang tidak baik-baik saja. Riz, kumohon jangan diam saja. Harus bagaimana aku bisa membuatmu seperti Rista yang dulu lagi? Ardi menyugar rambutnya, lalu mengusap wajahnya. Ceraikan aku. Tidak. Sebelah tangan Ardi menggapai wajahku, membelainya lembut. Tidakkah kamu ingat bagaimana semua ini bermula? Kamu yang selalu mendorongku untuk bersama Saila, menghabiskan malam pengantin bersamanya. Kamu tahu, kalau saja saat itu kamu berusaha mempertahankanku, kamu tak akan pernah sakit hati. Oh, lalu aku akan menjadi menantu durhaka karena telah membuat seorang ibu dan anaknya bertengkar. Saila juga berhak mendapatkan malam pengantinnya, Di. Aku bukan wanita yang tak tahu diri. Tapi Riz, kamu tahu kan jika aku selamanya masih mencintaimu? Aku mengangguk, setuju dengannya. Ardi tersenyum simpul, ada sinar kelegaan di matanya. Tapi itu tak membuat kita sama-sama bahagia. Aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Saila mencintaimu, dan kamu juga mencintainya. Aku tidak. Kedua alis Ardi saling bertaut, sedang bola matanya menciut. Dan aku selalu menjadi pihak yang kalah. Kenapa tidak kita buat saja semua ini menjadi mudah? Kamu tahu, dari semua perasaan kita, perasaankulah yang paling banyak menerima luka. Kenapa tidak belajar mengikhlaskan satu kebahagiaan demi kebahagiaan lainnya? Bertahan di sisimu
justru semakin membuatku terluka. Tidakkah kamu iba padaku? Kumohon, atas nama cintamu padaku, lepaskanlah aku. Aku tidak bahagia bersamamu. Air mata yang sudah terpendung akhirnya luruh juga. Ardi hanya membisu. Sepasang mata kelamnya menjelajahi setiap bagian wajahku. Aku masih bergeming, menunggu luluhnya seorang Ardi yang mulai mengeras hatinya. Baiklah, jika ini bisa membuatmu bahagia, aku melepaskanmu. Bersambung, akankah Rista akan bahagia setelah ini? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.